semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini aja nonton video gue, selamat datang. Ketemu lagi sama gue Elsha. Dan jangan lupa juga gue minta support dari kalian untuk diklik subscribe-nya supaya channel gue ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalian bisa langsung dapat notifikasinya ketika gue upload video baru. Di video kali ini gue mau bercerita tentang kisah misteri Museum Fine Art Ho Chi Minh di Vietnam, di mana kisah hantu ini menjadi urban legend di Vietnam saat itu. Jadi Museum Fine Art Ho Chi Minh di Vietnam ini itu adalah salah satu bangunan tua yang tersiksa di Vietnam. Bangunan gaya kolonial Prancis itu awalnya merupakan rumah dari salah satu orang yang terkaya yang bernama Huy Bon Hoa atau biasa disebut dengan Uncle Hoa. Gimana ceritanya? Gak usah berlama-lama lagi, let's start it. Museum Fine Art Ho Chi Minh di Vietnam ini itu adalah awalnya merupakan salah satu rumah orang yang terkaya di Ho Chi Minh, Vietnam yang bernama Huy Bon Hoa, di mana ia juga sering dipanggil dengan sebutan Uncle Hoa. Rumahnya ini dulu juga difungsikan sebagai markas bisnisnya Socialite Immobilier. Dan memang gak heran dia ini mampu membangun rumah seperti bangunan yang sangat besar dengan bergaya kolonial Prancis, karena dia ini memang merupakan 4 orang yang terkaya di Vietnam saat itu. Bagaimana Huy Bon Hoa ini bisa menjadi 4 orang yang terkaya di Vietnam saat itu? Gue akan ceritain awal mulanya. Huy Bon Hoa ini itu adalah dulunya dia ini imigran dari Tiongkok yang datang ke Vietnam di era kolonial. Dia ini dulu pekerjaannya itu kayak mulung sampah, mengumpulkan sampah-sampah atau barang-barang bekas. Tapi dia juga tuh sering banget ngedapetin barang-barang berharga, yang dimana barang-barang berharga ini, barang antik ini itu yang bernilai mahal. Awalnya dia nggak tahu, tapi begitu pertama kalinya dia menjual barang bekas tapi dia ini antik, dan ternyata barang antik itu berharga sangat mahal. Perlahan-lahan Huy Bon Hoa ini mengumpulkan sampah barang-barang bekas yang berharga yang memiliki nilai yang mahal. Akhirnya usaha dia ini mulai naik dan dia bisa menghasilkan untung yang sangat besar. Sampai nih karena dia usahanya terus dia menjual barang-barang antik, barang-barang berharga, dan dia bisa mendapatkan untung yang sangat besar ini, akhirnya dia ini menjadi orang yang terkaya di Ho Chi Minh, Vietnam. Setelah Huy Bon Hoa ini semakin kaya, dia akhirnya menikah. Dan ketika dia ini menikah, dia ini dikaruniai banyak anak laki-laki, dan dia juga dikaruniai 1 anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan Huy Bon Hoa ini itu, dia ini adalah putri yang cantik, memiliki kulit yang bersih, yang cerah. Itu yang membuat Huy Bon Hoa ini benar-benar ngejaga anaknya ini, dan dia juga begitu bangga dengan putri satu-satunya ini. Sampai suatu ketika nih si anak perempuannya ini itu jatuh sakit, dan ketika diperiksa ternyata si putrinya ini mengalami penyakit kulit seperti kusta yang menyebabkan kulit anak perempuannya ini jadi mengerikan, jadi udah gak bersih lagi, bener-bener seperti layaknya ya penyakit kusta. Akhirnya nih sama ayahnya, sama si Huy Bon Hoa ini, si putrinya ini dikarantina di sebuah kamar di dalam rumahnya itu. Bahkan untuk memberikan makan putrinya ini, makanannya itu hanya diberikan melalui lubang kecil di pintu kamarnya itu. Karena putrinya ini gak tahan, jadi putrinya itu sering banget nangis, dia sering banget teriak-teriak. Ya karena siapa sih yang betah di karantina seorang diri, gak bisa kemana-mana. Bahkan gak ada siapapun yang bisa mengunjungi putrinya ini. Jadi itu bisa dibilang putri itu kayak depresi. Nah saking depresinya, saking anak ini sering nangis, sering sedih, sampai putri Huy Bon Hoa ini meninggal dunia. Tapi dari cerita banyak orang, walaupun putrinya ini sudah meninggal, tapi banyak banget orang-orang yang melihat penampakan sosok hantu dari putrinya itu. Dan katanya nih, Huy Bon Hoa ini karena nggak tega untuk menguburkan anaknya, jadi Huy Bon Hoa ini membuat sebuah peti besar dari batu, dan dia menaruh jasad anaknya itu di
di dalam peti batu itu yang berada di kamarnya, dimana kamar itu kamar putrinya waktu dia selama di karantina. Jadi katanya banyak banget orang-orang masih mendengar jeritan dari anak perempuannya itu, masih suka dengar ada tangisan suara anak perempuan itu dari kamar dimana jasad putrinya itu disimpan. 1 tahun setelah kematian putrinya itu, Hua membelikan sebuah gaun putih serta boneka dan makanan kesukaan putrinya yang dia beli ini sebagai sesajen untuk putrinya. Pada suatu malam, Hua ini meminta pelayannya untuk meletakkan gaun putih itu, boneka, serta makanan kesukaan putrinya itu di dekat peti batu di mana jasad anaknya itu disimpan. Pada suatu malam ketika pelayannya ini mau membersihkan sesajen itu, pelayan itu melihat dan mengintip dari pintu. Dia ini melihat sosok penampakan hantu yang menyerupai putrinya ini sedang menggunakan gaun putih yang diberikan oleh Hua, di mana sosok hantu putrinya itu katanya sedang duduk di atas peti batu. Dan dia juga melihat separuh nasi yang digunakan sebagai sesajen ini telah habis setengahnya. Jadi pada saat itu si pelayan itu karena kaget dan takut, lalu dia berteriak-teriak kalau Nona Hua telah kembali, Nona Hua bangkit kembali. Dari situlah kenapa banyak orang yang sering melihat penampakan dari sosok hantu putrinya Hua ini. Dan pada saat itulah akhirnya jasad dari putrinya ini dikuburkan. Jadi makam putrinya itu dijadikan sebagai makam pribadi untuk anaknya ini. Bahkan hingga kini suara rintihan dari putrinya itu, suara tangis dari putrinya itu masih sering terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, bahkan dari para pengunjung yang mengunjungi museum fine art ini. Dan katanya lagi orang-orang sekitar sering sekali melihat penampakan sosok hantu putrinya ini sering terlihat mondar-mandir di dalam gedung tersebut. Konon katanya orang-orang yang melihat sosok penampakan dari hantu putrinya itu tuh katanya ngeri banget. Jadi saking mengerikannya sampai kenapa akhirnya kisah ini tuh menjadi legenda di kota tersebut. Itulah kenapa akhirnya cerita ini menjadi urban legend yang berkembang di kota itu. Dan saking terkenalnya bahkan kisah ini itu sampai dibuat filmnya yang berjudul The Ghost of Hua House. Meski sejak 1987, rumah Uncle Hua ini akhirnya dijadikan museum fine art, namun tetap saja cerita ini menjadi abadi dan menjadi urban legend di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Gimana menurut kalian, apakah itu memang penampakan dari sosok hantu putrinya ini? Atau sebenarnya ada makhluk lain yang berada di museum fine art itu? Kalian komen di bawah. Oke teman-teman, buat kalian yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong disupport untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk di komen dan di share ke teman-teman kalian. Oke, sampai segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.